Kami bersuka cita boleh ketemu Anda dengan tim kawan ini. Oke. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kawan. Ayo tepuk tangan. Kecap dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Mulutku penuh dengan pujian. Kasih-Mu selalu baru, tak habis di hidupku. Kamu nyanyikan syukur bagimu. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bertepuk tangan, maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Pujilah Tuhan. Bertepuk tangan, maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Kasih-Mu selalu baru, tak habis di hidupku. Kan ku nyanyikan syukur bagimu. Angkat suara, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan, maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Angkat suara, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan, maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Tepuk tangan. Sekali lagi. Kami akan puji-pujian kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Angkat suara, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan, maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Angkat suara, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan, maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Oh, 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 Okay, let's pray. Genius, ya.
supaya yang baru tahu, Nando juga tahu, di sini kamu diajar untuk memperlengkapi pengajaran di gereja. Kalau kita menyembah Tuhan, kita harus hormat sama Tuhan. Nggak boleh main-main. Selama penyembahan, jangan main-main. Lalu supaya bisa merasakan kehadiran Tuhan, ketika memuji menyembah Tuhan, harus dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Itu artinya jangan malas-malas, dan belajar untuk memaknai setiap syair lagu supaya Tuhan disenangkan ya. Kuserahkan ya Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Ku berdoa supaya nyatakan hadirat-Mu, dan aku mau hardik setiap pekerjaan si jahat yang berusaha untuk mengganggu penyembahan hari ini. Aku hardik, aku tengking dari tempat ini di dalam nama Yesus. Aku tundukkan setiap pikiran di dalam nama Yesus. Lord, I pray that the spirit of fear of God fill this place. Roh takut akan Tuhan memenuhi kami, karena Engkau Allah yang besar, Allah semesta alam langit dan bumi. Dan terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sadar atau tidak sadar, ada Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Dan kami mau angkat penyembahan ini dengan penuh penghayatan kepada-Mu. Musim akan selalu berganti. Kita hayati. Si Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap
kami benar di hadapan-Mu. Kami tidak akan pernah Kau biarkan kelaparan. Sedangkan burung di udara Engkau pelihara. Apalagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Tanamkan di dalam hati anak-anak ini bahwa kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Kalau kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, masa tua kami ada di dalam tangan. Kami tidak akan pernah kelaparan karena ada Allah yang memelihara kami. Dengan angkat tangan, ku berserah pada rencana-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan baik bagiku. Berserah, berserah. Rasakan Engkau ada di sini. Aku rindu anak-anak ini juga suatu saat merasakan ada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sebab Engkau bukan Allah yang mati. Engkau pernah mati dan Engkau bangkit, dan Engkau ada di surga. Roh Kudus-Mu menyertai kami, dan Engkau akan hidup selamanya. Jadi karena Engkau hidup, sesungguhnya Engkau bisa dirasakan ya Tuhan. Aku punya kerinduan supaya mereka bisa merasakan apa yang Kurasakan. Ketika setiap orang berjumpa dengan hadirat-Mu, mereka akan diubahkan dari kelakuan yang lama menjadi kelakuan yang baru.
puji Engkau ya Tuhan. Dan sebentar kami mau dengarkan firman-Mu. Urapi ya Tuhan pemberitaan firman hari ini. Aku berdoa supaya hati mereka ya Tuhan siap untuk ditaburi firman Tuhan. Ada telinga seorang murid di dalam nama Yesus. Dan aku tundukkan setiap pikiran di bawah kaki Yesus. Setiap pikiran yang melayang-layang, aku tengking di dalam nama Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, enak kan merasakan hadirat Tuhan kan? Enak. Nanti kalau kamu semakin lama ya, kamu akan semakin merasakan hadirat Tuhan. Udah karena sama-sama baju kuning kalian ya. Oke. Ya. Oke, kalau si Kiki katanya nggak ada motor ya, nanti nggak apa-apa. Kan seperti yang Tulang bilang. Ya, jadi kalau ternyata dengerin semuanya, lihat Tulang. Jadi selama ada sharing, Junius, semua harus lihat ke sini. Karena kamu nggak boleh rugi. Udah diantar ke sini, harus dapatkan selain pelajaran, tapi ada di atas pelajaran yang lebih penting adalah firman Tuhan. Ya, nah jadi kamu harus dengarkan baik-baik. Hari ini kita akan mendengarkan firman sangat singkat dan Tulang akan berusaha untuk membagikannya dengan sederhana ya. Tapi supaya nggak lupa dengerin dulu. Tadi siapa yang main-main ketika penyembahan? Ya, ngaku aja. Nah itu yang dirubah di sini, ya. Itu yang dirubah di sini. Jadi walaupun kalian, makanya nanti Tulang akan udah kepikir nanti mau kasih rekaman suara untuk para orang tua gitu ya. Bukan mau kabarin kalian, tapi apa sih yang dikerjakan di sini. Nah, supaya mereka lebih tahu. Ya, kadang-kadang bahkan hampir semua kan karena mungkin juga memang keperluan cuma ngantar kan, habis ngantar mereka pulang, ya kan? Ya, memang keperluan cuma ngantar doang. Terus kita kan mau belajar. Nah, mereka selain kenal wajah Tulang, ya mereka harus tahu isi pikirannya. Nah, jadi next udah waktunya pelan-pelan Tulang akan memberikan pesan suara sekalian biar ada komunikasi dengan mereka. Terus kasih tahu perkembangan kalian gitu ya. Nah, jadi itu yang dikerjakan di sini. Kalau di gereja kalian bisa main-main, nah di sini kamu mulai diajarkan sesuatu yang berbeda dari gereja itu. Nando, ya, sesuatu yang berbeda. Udah nggak usah pegangan ya, Pin, ya. Jadi, ya nanti kalau mereka main-main siapin saya suruh, ya, gitu bisa, ya, supaya lengkap apa yang dipelajari di gereja ya. Berharap juga orang tua kalian nanti bisa dengarkan rekaman itu supaya lebih kenal, lebih percaya, lebih tahu apa yang kita kerjakan di sini ya. Nah, yang kedua juga Tulang kasih tahu ya, mumpung nggak lupa di sini kalau benar-benar dipuji, layak dipuji sebagai teladan, Tulang akan puji. Tapi kalau harus ditegur, Tulang akan tegur ya. Si Raja sekarang membaik ya. Terus si Dipos ya. Si Dipos ini bukan orang jahat, tapi dia dibesarkan, mungkin papanya itu terlalu lembut ya. Akhirnya dia kalau bersuara itu ya memang sih ada kultur Batak, suaranya gede ya, besar. Tapi ada juga karena memang ada cara yang nggak cocok gitu ya. Dulu sih Nia gitu, tapi sekarang udah nggak lagi, udah jarang. Pernah dulu Nia kayak gitu. Nah, tapi udah ditegur berubah. Nah, Tulang bawa nama dia itu supaya menjadi kesaksian dan kiranya dipertahankan itu. Si Wati juga gitu. Banyak bacot, pernah dibilang gitu kan? Nah, ditegur, dibentuk, berubah. Nah, maksudnya adalah kamu jangan sampai ke gereja sekolah minggu tapi kelakuan tetap sama, nggak boleh begitu. Karena Tuhan bilang kalau kamu nggak berubah, kamu nggak bisa masuk surga. Nah, si Dipos juga makanya Tulang bilang ini bukan orang jahat, tapi udah terlalu kebiasaan mungkin sama bapaknya. Ya kan? Di sini juga kemarin, aku dibilang ini, nggak bisa gitu. Kamu harus belajar menghormati yang lebih tua, ya. Kalau kalian ditegur, itu berarti disayang, ya. Oke. Ingat ya, di sini perlu dengan peringatan supaya kalian menjadi manusia yang lebih baik. Walaupun nggak langsung instan, mungkin ada sesuatu mungkin niat terpancing lagi, tapi kalau dia mau sungguh-sungguh mau belajar 1 tahun 2 tahun dia menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Nah sekarang open your Bible, buka Alkitabnya. Oke. Buka kitab Yohanes 14
Yohanes 14. Ya, kalau nggak ada Alkitabnya, lihat kiri kanan. Ya, yang punya Alkitab. Siap. Ayo boleh mendekati teman yang bawa Alkitab. Yohanes 14 ayat 23. Di atasnya itu ada perikop kan? Iya. Yohanes. Udah belum? Yohanes 14. Bilang ada orang Hah? Gak apa-apa, dia masih kelas 1. Gak apa-apa. Yohanes 14. kami dari baiknya. Ya, udah. Kita dengerin firman dulu sekarang ya, Nando. Oke. Judulnya adalah ya. Oke. Ayo. Ya, sudah kuduga si Frans datang telat. Oh, potongan rambut baru nih. Ayo, ya, dengerin. Oke. Ayo, udah Frans, dengerin ya. Kita masuk ke 15 dulu. Semuanya buka Yohanes 14 ayat 15. Mana itemu Alkitabmu ya, Pia? Terus kenapa kamu gak gabung? Ya. Yohanes 14 ayat 15 sampai ke kita baca sampai ke yang ke-23 ya. Nah, kalian ayat yang ke-15, ayat yang ganjil, terus tulang ayat ke-16 ya. Oke, ready? Siap? Oke. Oke, ayat ke-15 kalian dulu. 1, 2, 3. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, Dia itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan yang di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal 19, 19. Tinggal Engkau sesaat lagi dan izinkan jika akan aku lalu tetap aku hidup. ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, siapa yang mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku akan mengasihi dia dan akan memberikan kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, sama-sama. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Dengarin semuanya. Nando, dengarin. Ini nggak lama ya. Ini yang pertama yang kamu dapat di sini, bukan pelajaran. Ya, yang paling utama itu firman Tuhan. Dengarin ya. Tulang Nando, nanti aja diurusin deh. Nah, ayat ke-15 dengerin. Ayat ke-15, ayat ke-21, ayat 23 punya pesan yang sama. Kalau diulangi dua, jadi kalau ada perintah diulangi, Nando, lihat sini ya. Kalau ada perintah diulangi 2 kali, ya itu penting. Apalagi kalau sampai 3 kali, itu berarti penting. Apa pesan dari ayat-ayat tadi yang Tuhan kasih tahu? Jelas di sini katakan, kalau seorang Kristen melakukan perintah Tuhan, tahu nggak tandanya apa?
dikatakan kamu pasti nurut perintah Tuhan. Jadi kalau ada orang ya, ada orang Kristen gitu ya, padahal kan hukum yang paling utama itu adalah mengasihi Tuhan loh. Dengerin Ruth sama Sitio. Perintah paling utama itu ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Nah, kalau kamu mau lihat seorang Kristen, entah dia orang Kristen biasa, entah dia pelayan Tuhan, tahu nggak? Gampang sekali. Ada juga ayat firman Tuhan yang berkata, dari buahnya kamu lihat orangnya. Jadi kalau dia Kristen sejati, ya, kamu akan bisa lihat, saksikan dari perkataannya, pikiran dan perbuatannya. Ya, pasti dia hidup seturut dengan firman Tuhan. Kalau kamu mau lihat orang Kristen, ini orang Kristen mengasihi Tuhan loh, ya, kamu akan lihat dari perkataannya, dari perbuatannya, kamu akan lihat, oh itu seturut dengan firman Tuhan. Dia jujur, ya, dia tidak menyakiti hati sesamanya. Ada sini, Pin. Ya, dia tidak menghina temannya, nggak memukul temannya, dia tidak hanya memikirkan diri sendiri, berarti itu pelaku firman. Dia nggak usah ngomong, aku mengasihi Tuhan, nggak usah ngomong, dari buahnya kita bisa lihat. Nah sekarang, apa sih upah yang besar kalau kita mengasihi Tuhan? Ulangan saya di ayat 23, dikatakan seperti ini. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, kata Yesus kayak gini, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia. Siapa yang mau dikasihi oleh Allah Bapa? Kalau namanya dikasihi ya, misalnya kamu kan dikasihi sama papa mamamu, kita semua dikasihi oleh papa mama kita. Apa kita lihat buktinya, Nando? Papa mamanya kalau mampu, dia pasti sekolahin kamu setinggi mungkin yang mereka bisa lakukan. Walaupun mungkin cara-cara mereka gak selalu seturut dengan apa yang kita harapkan, Junius, ya, pasti disekolahin. Mereka kerja pontang-panting, rasa nggak malu, mungkin diterik matahari, kena hujan, bahkan mungkin mereka pakai pakaian yang tidak sebaik kita. Itu buat apa? Supaya kamu bisa menikmati yang lebih baik, memiliki pakaian yang bagus, sepatu, bisa sekolah, bisa jajan, bisa mungkin berlibur. Kalau semakin diberkati orang tuanya, atau kita lihat keluarga orang lain, ya, dia berkorban untuk anaknya. Contoh aja yang paling sederhana, kan Tulang udah bilang papi, jadi ini namanya papi, anak anjing. Kalau dog itu yang dewasa ya. Papinya ini kemarin dia kan masih baru nih di sini, nangis-nangis. Tahu nggak? Anjing aja, ya, gugup aja, sayang sama anaknya. Ketika kedengaran kan tetangga itu tuh yang punya nangis-nangis, dia datang ke sini, ya. Namanya dikasihi, mau berkorban. Meme juga gitu. Jadi, ya, dulu waktu dia anaknya masih bayi, namanya Mici, tapi Micinya sudah almarhumah, gitu ya. Ya, sudah almarhumah. Dia itu kalau ambil cicak, dia datang dari luar bawa cicak. Dia tahu si Mici ada di dalam buat ngantar si Mici. Nah, hewan aja begitunya sama orang yang disayangnya, itu baru hewan. Lebih lagi manusia. Nah, apalagi kasih Tuhan itu sampai mau berkorban loh. Nah, artinya apa? Dengerin dong. Nah dong, gak usah kepancing sama anak kelas 1, ya, udah raja. Nah, kalau kamu dikasih oleh Tuhan, apa akibatnya? Apa dampaknya? Dia akan buat kamu bahagia. Dia akan buat kamu senang. Apa yang menjadi kerinduan hatimu, Tuhan berikan kamu keberhasilan. Makanya ketaatan itu bukan, jangan berpikir baca kitab ya terpaksa, terus memuji Tuhan terpaksa, jangan ngomong kotor. Kamulah yang rugi kalau kamu gak taat. Kalau kamu taat, dikatakan di ayat 23, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ya, mengasihi Tuhan dengan cara melakukan perintahnya dia akan dikasih oleh Bapakku yang punya surga dan punya segalanya. Aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Lalu di ayat 20 dikatakan juga, pada waktu itulah kamu tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku di dalam kamu. Jadi kamu tahu ya, nanti kamu semakin lama dengerin, kalau baca firman itu nggak asal lagi kayak gitu, tapi direnungkan. Ternyata di dalamku itu ada Tuhan loh. Di dalam kamu itu ada Tuhan. Nando,
Udahlah, kami jangan ganggu si Nando, Raja. Ya, kamu tahu nggak? Kalau pernah dengar nggak kisah ini? Ada orang suka kepedukunan. Pernah nggak ada orang ada tuh di keluarga tulang ya, pergi ke pedukunan. Udahlah Nando, matanya jangan ke situ, ya. Terus dia punya penjaga gitu. Akhirnya kalau orang kayak ada juga oknum-oknum pejabat kayak gitu, ya, Ruth. Nah, terus dipakai, entah diminum lahan darah atau kemudian ada pegangan kayak gitu kan? Apa nih kayak gitu pernah? Nah, jadi orang nunduk sama dia, takut sama dia. Nah, itu kalau dia ada roh yang lain di dalam dirinya. Kita itu ada Roh Kudus di dalam kita. Itu kenapa kalau orang Kristen sejati, orang Kristen yang dipenuhi dengan Roh Kudus, iblis tidak berkuasa atasnya. Dia bisa hardik iblis karena ada Roh Kudus di dalamnya. Nah, jadi makanya itu lebih penting daripada hanya kesuksesan dunia. Apa yang paling berharga dari hidup? Bayangkan saja Frans, kalau ada Tuhan di dalam hidupnya kamu. Ada Tuhan loh dalam hidupnya dia. Apa yang terjadi? Ada keberhasilan, ada pintu terbuka, ada pertolongan, disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Itu upah dari ketaatan. Dan kita menjadi anaknya. Kita diangkat jadi anaknya. Makanya saya bilang, kalau kamu disuruh baca Alkitab, ketaatan itu mulai dari situ. Kalau kamu disuruh baca Alkitab masih berat, ya kamu sedang merugikan dirimu sendiri. Kamu merugikan diri kamu sendiri. Karena itu, loh, bagaimana kamu mau lakukan firman Tuhan? Orang kamu aja nggak tahu kok apa yang mesti dilakukan. Kamu kan harus tahu dari baca firman dulu kan. Oh, kamu baca firman, jadi kamu tahu, Nando, apa yang kamu harus perbuat. Jangan memfitnah, jangan gosip, ya. Jangan melakukan perjamulan, jangan melakukan perzinahan, jangan menyembah berhala. Ada banyak perintah Tuhan. Kamu harus baca kan? Udah Nando, udah biarin ya, oke? Ya, jadi kekristenan itu Ruth, bukan kita cuma pergi ke gereja, enggak, tapi goalnya adalah kita menjadi orang-orang yang taat. Nah, kalau kamu udah taat, ya itu yang Tuhan kejar, ya. Melayani ini adalah bagian ketaatan, ya. Sakius ketika dia bertemu Tuhan, dia melayani Tuhan. Tahu perempuan Samaria yang ambil air di sumur pada jam 12, hidupnya nggak benar. Ya, ketika dia ketemu Tuhan, dia langsung memberitakan Injil dan banyak orang-orang sekampungnya percaya Yesus. Tahu tentang ibu mertua Petrus yang disembuhkan dari demam, habis sembuh langsung apa? Melayani Tuhan. Ya, jadi melayani Tuhan adalah bagian daripada kasih kepada Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan, kenapa saya melayani? Saya nggak dapat uang dari kalian. Saya nggak dapat timbal balik. Timbal baliknya cuma apa? Sukacita. Senang lihat wajah-wajah kalian yang polos. Pengen saya tulisin dengan firman Tuhan supaya kalian menjadi orang yang takut sama Tuhan. Ya, itu. Makanya ketika tadi menyembah, harus sekali kalian orang yang beruntung. Di sana banyak anak-anak sekarang lagi main game, kemudian mungkin sama teman-teman yang gak jelas, ngomong kotor atau campur-campur. Tapi kamu memilih di sini menikmati hadirat Tuhan. Kalau kamu setia, kamu nanti bisa akan sampai tingkat kerohanian seperti itulah, mengerti apa yang terbaik dalam hidup ini. Yang terbaik dalam hidup ini adalah mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kamu lihat penyertaan Tuhan dalam kehidupannya kamu. Dan kalau kamu nanti mati, kita mati, Yesus akan jemput kamu, akan welcome kamu, katakan selamat datang di surga. Bukannya dibilang, ini membuat kejahatan. Jangan dibilang gitu. Makanya hidup ini bukan soal masalahnya ke gereja apa enggak. Terus kemudian kamu disuruh baca Alkitab, bukan berarti diperintah-perintah, ya, bukan berarti diperintah-perintah. Tapi kamu yang harus punya kesadaran sendiri, merespon kasih Tuhan. Kamu harus mulai mengasihi Tuhan dari hal tadi. Ya, mau baca suratnya, itu kan surat-suratnya Tuhan, surat cintanya Tuhan kepada kita. Baca firman setiap hari, suka memuji Dia. Siapa yang nggak suka dipuji? Kalau itu benar, pastilah suka dipuji, dibangga-banggain. Tuhan juga sama. Kalau dikatakan, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku, Engkau setia, diagungkan, dikata-katakan semua yang baik tentang Tuhan, dia senang. Nah, kalau Tuhan dia senang sama kamu, dia pasti berkati kamu, sertai kamu. Sebab banyak orang Kristen gak disertai oleh Tuhan.
Lihat aja praktek hidupnya, apa yang dikatakannya, di mana dia berada, apa yang diperbuatnya, ya kan? Dan nanti mengerikan loh, ada loh. Nanti yang buat yang baru ya, Nando, kita itu disediakan 2 tempat sama Tuhan kekekalan, surga atau neraka. Gak jaminan orang Kristen yang ke gereja masuk surga. Hanya mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Makanya Tuhan bilang melakukan perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Udahlah, kamu jangan ikut-ikutan. Perhatiin Nado. Oke? Udahlah. Ya, gitu ya. Jadi kamu, apa yang kamu dapatkan hari ini, kalau kamu mau tahu dirimu ini mengasihi Tuhan apa enggak sih sebenarnya, pasti ada willingness, ada kemauan untuk kamu taat. Mulai dari taat apa tulang? Disuruh baca kitab. Tapi kalau disuruh baca kitab aja pokoknya terpaksa sekali. Saya kasih tahu kamu tuh nggak mengasihi Tuhan, nggak mengasihi Tuhan, dan nggak mungkin Tuhan betah tinggal di dalam hidupnya kamu. Apa bagianmu? Kegagalan, duka cita, kesusahan, kesukaran, gak ada jalan keluar karena gak ada Tuhan. Karena Yesus adalah jalan. Oke, makanya di sini dituntun baca Alkitab. Frans sudah baca Alkitab? Nah, itu dia. Berarti kalau gitu setiap di les nanti kamu bawa Alkitab, Mbak Frans. Nah, kamu Wati bermacam-macam orang, jadi kamu nggak usah diingatin lagi. Setiap kamu di sini, kamu harus temenin si Frans untuk baca. Gak usah satu pasal, satu perikop aja. Langsung buat catatannya ya, karena dia masih mau datang, mamanya juga masih percayakan ke sini, jadi perlu didisiplinkan dia ya. Nanti kalau si Berna juga gitu ya, yang belum baca kitab. Siapa yang udah baca kitab hari ini? Hari ini, jujur. Ya, oke. Ada berarti malam kan? Kalau gitu, Tulang tanyanya siapa yang baca kitab kemarin? Si Putri. Nanti baca kitab itu ya. Nggak amal sama. Nggak boleh lagi gitu Putri. Kamu kok yang rugi. Nah, si Frans tadi udah ngaku. Si Yapin kemarin? Kamu orang lama udah dikasih harusnya kasih contoh. Kalau si Julius kan masih baru. Nando ya. Jadi di sini baca kitab. Nanti kasih tunjuk ya, Wati. Jadi kita mulai baca dari Matius ya. Nah, ya buat 2 orang ini ya. Si Dwi baca? Ya, oke. Yang kemarin dengerin. Kemarin waktu hari halo. Oh ya, tahu kan kalau kita mau ada hari Minggu itu ada jam tambahan. Nah, udah pada ngomong sama orang tuanya, Raja. No. Siapa yang tetap bisa hari Minggu? Ya berarti ya. Jadi nanti juga tentang ini Tulang akan buatkan rekaman. Jadi ini semata-mata supaya kalian punya jam belajar itu panjang. Jadi betul-betul hari sekolah yang kayak SMP pulang sore, udahlah jangan capek lagi. Dari Senin sampai Kamis kamu di rumah saja belajar ya kan. Nanti cuma Sabtu Minggu ke Tulang. Terus kayak si Kiki kalau nggak ada motor kayak hari ini nggak apa-apa. Sabtu kan kayaknya bisa ya, Sabtu Minggu gitu ya. Oke, Frans ya. Oke. Nah terus hari Minggu kalian lebih banyak ajak teman. Nanti juga Tulang mau kasih rekaman. Jadi kan ada tuh mungkin orang tua berpikir udahlah ya. Jadi Nando, kamu perhatiin sini ya. Jadi nanti juga orang tua tahu, oh anak kita itu diajarin pelajaran selain gratis, ternyata dia tuntun baca kitab itu. Saya bilang back to your church, kembali lagi ke gerejamu. Jadi Tulang itu nggak punya tujuan utama tuh nanti mereka ini pelan-pelan terus saya ajak ke gereja. No, karena melayani kamu berubah itu sudah sukacita buatku, dan Tuhan udah catat terus upah yang saya harus dapatkan nanti. Jadi nggak harus buat gereja, kamulah gereja yang harus dilayani ya. Jadi Tulang mau terus terang di situ. Yang penting kamu berbeda. Lihat anak-anakmu udah berapa lama jadi sekolah minggu tapi nggak baca kitab selama ini kan. Aku mau melengkapi kekristenan gereja. Kamu tadi nggak baca kitab ya? Jangan gitu lagi. Si Tiur. Makanya kalau kamu benar jadi Tiur. Ya makanya Tulang bilang orang Pentakosta pun Adrian perlu. Nah, kalau dia nggak pernah nanti dia harus baca kitab dulu di sini sebelum ini sama si Wati. Iya. Ya nggak bisa gitu. Ya, oke. Nah, terus terakhir. Oke, halo dengerin. Jadi ke depan supaya nggak makan waktu, ayat hafalan
akan mulai dikasih besok. Jadi ayat hafalan akan dikasih 55 ayat hafalan, dengerin. Nah, itu dengerin dulu. Dikasih 5 ayat hafalan kalau pendek-pendek, terus kalau panjang 3 gitu ya. Nah, dengerin dulu, jangan komplain dulu. Nah, hafalin di rumah bisa dicicil. Kalau udah siap datang ke Tulang, ditanya ayat hafalannya, baru dikasih hadiah reward berupa alat-alat sekolah kayak apa? Penggaris apa ya, penghapus gitu ya, atau pensil ya. Jadi nggak ada paksaan. Dengerin, dari situ aku nanti bisa lihat, Tulang bisa lihat kamu tuh sungguh-sungguh apa enggak. Pasti kalau dia nggak sungguh-sungguh, dia nggak kerjain itu nanti. Dia pasti diam aja begitu. Ya kamu kan yang rugi. Jadi Tulang nggak perlu habiskan waktu di sini untuk kalian hafal, karena tadinya kan gitu. Udahlah Nando. Ya, dengerin. Jadi nanti kan tadinya sebelum kamu gabung ya, kita datang ayat hafalan nih, si Dipo juga termasuk rajin ayat hafalan. Nah, tadinya itu kita bisa menghabiskan waktu 30 menit ke situ. Jadi terlalu buang-buang waktu. Nah, jadi dibagi saja, kamu hafal di rumah dari Senin sampai Kamis. Yang udah siap ada Tulang, terus ditanya. Sampai Kamis dihafal. Oke, ngerti ya? Nah, jadi udah banyak evaluasi ya, kayak ayat hafalan, terus kemudian nanti ada rekaman-rekaman ke orang tua. Jadi orang tua nggak dengar dari kalian, tapi dari Tulang langsung, nggak pesan suara gitu ya. Apa yang dikerjakan berkalian. Kemarin yang susun alas itu si Dwi ya, di dalam kan. Jadi hari Minggu itu karena hujan kan, pada nggak datang kan. Nah, terus yang datang si Dipo sama si Dwi. Selama kita buka les ya, baru kali itu Tulang saksikan alas duduk seperti itu. Bahkan perempuan ini nggak bisa lakukan kayak gitu. Si Dwi suruh rapi sekali kayak di toko. Nah, kelihatan dia hal kecil. Makanya pertama-tama aku udah bisa langsung jatuh hati dengan hatimu. Ini kayaknya nih bisa jadi teladan, orang yang telan rapi. Terus nggak cuma si Wati, semua kalian kalau cocok dipuji jadi teladan dipuji. Kayak si Tiur juga ada sih, kayak kemarin tuh waktu Tulang lagi pusing tuh waktu pasang SIM itu, terus dia bilang, udah Tulang ini simpan, terus dimasukin alat untuk pasang SIM itu kan, taruh di belakang. Ini apik ya, dari situ aja kecil. Tahu apik itu rapi. Nah, rapi, apik itu ya kayak orang Jawa, di Jawa biasanya apik, tertata, rapi, nggak sembrono, nggak sembarangan, nggak acak-acakan. Kalau ada orang kan lu taruh situ aja, ya kan? Nah, hal yang baik yang di kamu tuh pasti dipuji. Tapi kalau yang jelek, jadi kalau kamu diituin, itu maksudnya buat ditingkatin, buat dipuji. Karena ada sembarangan kayak si Dipos, tapi udah mau berubah. Kan dia paling pembuang sampah paling rame di sini. Yang serbetnya tinggal lah, yang maskernya tinggal lah, yang pokoknya kalau kertas tinggal ini pasti di pos. Tanya lagi besoknya, iya. Ya itu nggak boleh dicontoh. Ya, terus berharap juga si Frans berubah besok. Sebenarnya si Frans ini bisa ngikutin, tapi konsentrasi. Makanya nanti semakin kelas 6, kalau dia dengerin kata Tulang, konsentrasi pas belajar, baru pasti dia bisa. Terus yang lagi-lagi, siapa yang saksikan video yang dibagi di grup tentang pelajaran? Ya, sudut dari lihat. Putri udah. Di pos, Frans, lihat. Iya. Jadi zaman kamu sekarang ada YouTube itu. Jadi gini, konten kreator, pembuat konten itu, yang tadinya walaupun dia galak, yang walaupun dia misalnya dia nggak ramah, pasti ketika dia bikin konten Junius, pasti dia berubah menjadi orang yang paling ramah sedunia. Kenapa? Kalau nanti dia ketus, orang nggak tonton videonya, ya kan? Pasti dia keterangi dengan cara yang terbaik. Bahkan mungkin lebih baik dari Tulang, lebih baik dari guru di sekolah. Itu guru-guru itu yang bikin konten. Nah, jadi kalau Tulang udah pilihkan, itu berarti adalah konten kreator atau guru les YouTube yang terbaik. Dengerin supaya kamu lebih ngerti. Ya, didengerin, nanti akan dibagi-bagi. Itulah gunanya dibagi handphone, diisi data. Udah. Hah? Ya, berarti itu handphone bukan jaringan. Nah, nanti itu ya memang yang admin grup itu kan Kawati, tapi semua kalian punya hak yang sama untuk
data untuk handphone itu. Nanti kalau si Tiur udah bisa dipercaya, ini tulang jadi marah karena kamu nggak baca kita. Kalau dia udah dipercaya berkembang, nanti sesekali karena kamu juga bermasalah dengan data kan. Nah, maksudnya nggak selalu tersedia kan? Ya kan? Nah, sesekali nanti kamu yang pegang handphone, tapi kamu harus dimonitor dulu, baca kita aja belum beres, ya kan? Nah, kamu nanti ketika ada kayak sudut, saya kemarin si Wati aja temanin si Putri belajar tentang sudut, kamu nanti juga aja temanin si Adrian, gitu. Jadi orang tua melihat apa yang kamu dapatkan di sini, buat mereka ini positif loh di tempat tulang. Akhirnya mereka tetap support kamu di sini, ya kan? Nah, kalau si Frans kayaknya selalu, karena udah perhatikan mamanya selalu aktifasi tersedia data ya. Nanti ditonton ya kalau kalian bagi ya Frans, ya. Kalau siapin, nah nanti sama si di pos ya. Nah, kamu dekatan kan rumahnya? Dekatan apa jauh? Oh, kata si di pos kemarin, udahlah di pos. Nah, si di pos kan bilang, apalagi katanya lelet. Jadi nanti sesekali juga di pos, nanti belajar bareng sama si Ruth juga. Kalau nanti udah sungguh-sungguh ya, itu standarnya ya. Kalau di sini harus baca firman, harus mau di ini, oh kayaknya udah bisa dipercaya, dia udah setia. Kamu bisa pakai handphone itu juga di itu ya. Ya, tapi ada beberapa di antara kalian yang kayaknya kalau ini harus langsung diajarin sama tulang, karena kalian beda-beda daya tangkapnya ya. Kalau misalnya dipinjami juga udah yakin lah kayaknya mungkin juga gak maksimal gitu ya. Jadi dipilih, bukan pilih kasih. Kenapa tulang gak pilih kasih? Karena pilih kasih adalah dosa. Orang gak adil itu gak masuk surga. Jadi kalau kamu bilang nanti, tulang mah pilih kasih, enggak, caranya gini. Tulang udah tahu kemampuan kalian, siapa yang harus diajar langsung, siapa yang boleh ini kayaknya tangkap kalau baca, Tiur ya. Itu, jadi jangan bilang pilih kasih, tapi dengan bijak untuk kasih siapa yang boleh pegang handphone, siapa yang bisa dipercaya, oke? Ya, jadi tetap semangat. Nanti juga yang kayak gini, tulang kasih di rekaman pendek, orang tuamu tahu. Jadi bukan cuma dari cerita kalian, jadi nggak perlu tanya lagi sama kalian, apalagi anak kecil kan kadang-kadang penyampaiannya beda. Tapi kalau tulang udah bilang, anak-anak ini saya anggap anak-anakku sendiri, anak-anakku laki-laki, anakku perempuan, jadi mereka percaya, gitu kan? Bahkan lagi didoakan, mungkin juga kayak mama papa sini ya kan, apalagi tetangga pernah juga ke rumahnya udah kenal. Nah, beberapa kalian juga mungkin akan tulang kunjungin, kayak papanya si Dipos udah kenal banget, sering ngobrol sini gitu ya. Karena kalau ketemu kenal baik, mereka percaya, lebih rasa safe kan. Nah gitu. Bahkan kemarin kirim pesan suara ke mamanya Yapin, tulang bilang ada kerinduan, planning ke depan entah kapan ada pertemuan orang tua sekali sebulan gitu ya. Saya bisa cerita kerjasama, saya mau mohon sama orang tuamu kalau bisa kasih contoh baca Alkitab, karena pendidikan yang dasar itu dari keluargamu sebetulnya. Makanya kalau keluargamu, ya kalau kamu kan yang ngomong kan nggak mungkin, kalau tulang orang lain mungkin lebih dimengerti. Kayak mamanya si Wati, saya bisa feel orangnya seperti Wati hatinya, bisa ini ya. Nah nanti kalau pendidikan paling awal itu di rumah, kalau dilihat papa mamanya baca kitab atau mungkin baca kitab bareng, itu kamu lebih cepat jadi. Kemarin di rekaman itu udah bilang sama Mama Yakin, anak yang takut akan Tuhan tidak lahir karena ke gereja sekali seminggu, tapi harus dicekokin dengan firman Tuhan, dicekokin makan firman, nanti lahir yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan. Saya bilang kalau anak-anaknya sudah takut Tuhan, lahirlah si Nando, lahirlah cucu-cucu yang takut akan Tuhan. Saya bilang di rekaman, yang untung siapa? Yang untung adalah orang tua sebetulnya. Ya, yang untung adalah bapak ibu lai itu punya anak dididik takut Tuhan, ya kan? Oke? Nah, itu nanti di selanjutnya ya. Oke, sekarang kita udah menyembah Tuhan, udah dengan di firman pas 1 jam. Kita tadi mulai 1 jam 1 kan. Nah nanti kita saya kasih tarik nafas dulu sebentar, terus jangan berini dulu. Tadi kan si Frans belum ada, kita foto lagi ya biar komplit. Rehat 5 menit, terus nanti bagi tugas ya, kita belajar. Kalau mau efektif belajarnya ya itu tadi dibagi tugas, misalnya ini ajar ini baca tulis. Karena gini, tulang misalnya dengan kemampuan kayak gini, kalau sampai tulang ajar baca tulis lagi, terus
lebih baik kan tenaganya dipakai untuk ajarin yang SMP kan, atau yang ini kan. Nah, kamu punya tugas dibagi untuk kelas 1 gitu ya. Jadi kita namanya kerjasama. Dan jangan pernah rugi ngajarin orang, karena kamu kan tambah pinter. Oke? Let's pray. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau Allah yang setia. Engkau punya tanggung jawab dan tugas untuk memberikan pertumbuhan. Engkau setia dan aku percaya Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Tanamkan firman itu di dalam hati mereka. Dan aku rindu menyaksikan hidup mereka diubahkan. Walaupun mereka masih anak kecil, bahkan kadang mungkin seperti tidak memperhatikan, tapi sungguh mereka adalah ciptaan yang luar biasa. Engkau yang akan mengingatkan Roh Kudus kebenaran firman-Mu. Ubahkan mereka. Pakai mereka, bahkan tanamkan visi yang sama di dalam hati mereka untuk melihat lebih banyak anak-anak muda, anak-anak sekolah di daerah kami yang datang ke tempat ini. Selain belajar pelajaran di sekolah, tetapi juga mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan kami serahkan juga aktivitas belajar kami selanjutnya. Mampukan aku Roh Kudus untuk bersabar dan memiliki hikmat untuk mengajar mereka, supaya mereka mudah mengerti. Terus aku berdoa supaya tambahkan mereka kepintaran, tambahkan mereka hikmat untuk mengerti pelajaran yang dipelajari, dan aku lepaskan mereka dari roh kemalasan dalam nama Yesus. Engkau yang memberikan mereka kemauan dan semangat untuk belajar. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.